Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizarun Nikmah. Saya mahasiswa PPG Kementerian Agama B3 LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya melaksanakan video pembelajaran ujian kinerja dengan nomor pendaftaran 2023107353. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke ya, semuanya siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi hidayah walil mu'minina. Selanjutnya akan saya presensi Abdul Ghafur hadir ya, Abdurrahman hadir, Ahmad Budi Santoso hadir, Ahmad Ilham Nafari hadir, Kamaulina Fani hadir, Mazidatus Zahra Kurnia. Oke, terima kasih semuanya hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, masih ingatkah kalian kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Masih tentang apa kira-kira? Perkembangan peradaban ya, kalian masih ingat ya? Kira-kira apa aja ya yang kemarin kita pelajari? Salah satunya tokoh-tokohnya ya, tokoh yang membawa perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Siapa aja tokohnya? Mbak Lia? Ya, salah satunya adalah Harun Ar-Rasyid. Ya, Mbak Pani, tokoh ilmuannya siapa saja? Masih ingat? Kan masih ingat gak khalifah-khalifahnya yang membawa kemajuan siapa saja? Mbak Lia? Ya, silakan. Harun Ar-Rasyid. Ya. Abu Ja'far Al-Mansur. Iya, terus siapa lagi? Al-Ma'mun. Itu adalah khalifah-khalifah yang membawa kemajuan. Terus kalian masih ingat siapa saja tokoh yang membawa kemajuan peradabannya? Salah satunya kan ada kedokteran ya. Kedokteran, terus matematika. Tokoh kedokterannya siapa? Mbak Mani? Iya, Ibnu Sina. Kalau tokoh filsafat siapa, Mbak Septi? Iya, Al-Kindi adalah salah satu tokoh filsafat. Ada yang tahu selain tokoh filsafat, tokoh apa? Tokoh kimia. Iya, tokoh kimia siapa namanya? Jabir bin Hayyan. Iya, Jabir bin Hayyan. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Sudah ada yang tahu? Mungkin kemarin sudah baca bukunya. Belajar tentang apa hari ini? Bukunya Daulah Abbasiyah. Ya, bukunya Daulah Abbasiyah. Silahkan sebelum nanti saya jelaskan, silahkan kalian membaca buku kalian masing-masing ya, tentang runtuhnya Daulah Abbasiyah sebagai bentuk kegiatan literasi. Silahkan bukunya dibaca. Materinya dibaca dulu sebelum saya jelaskan nanti ya. Semuanya membaca ya, sebagai bentuk kegiatan literasi. Membaca materi tentang runtuhnya Daulah Abbasiyah yang nanti akan saya jelaskan lebih jelas lagi.
Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk membacanya. Silahkan kalian semuanya menyimak materinya ya. Tujuan pembelajarannya ya. Tujuannya apa? Biar kalian lebih tahu dan lebih mendalami tentang runtuhnya Daulah Abbasiyah dan kalian bisa mengaitkan dengan peristiwa saat ini. Tujuan pembelajarannya ya. Kalian bisa lihat. Silahkan kalian amati kira-kira ini gambar apa? Ya, silahkan. Gambar pertempuran sama kebakaran. Ada gambar kebakaran ya di situ? Oh ya ada. Mungkin ada yang mau jawab lagi? Saya Bu. Ya silakan Mas Yusril. Itu seperti perang salib, sebuah serangan dan sebuah wilayah perang. Iya. Jadi Mas Yusril sudah pernah melihat peristiwa perang salib. Ya benar ya, itu adalah peristiwa perang salib. Oke, kita lanjut. Ini ada video ya, silakan kalian amati. Ini video tentang runtuhnya Daulah Abbasiyah. Ada faktor-faktornya ya. Kalian pasti sudah pernah membaca dan melihatnya juga. Mungkin kalian pernah baca di YouTube, ini tanggal videonya. Faktor runtuhnya Daulah Abbasiyah. Silakan diamati dan dicermati. Mungkin nanti ada pertanyaan. Silahkan kalian tadi sudah mengamati video ya. Mungkin kalian menemukan hal-hal yang menurut kalian itu adalah kejanggalan atau ingin kalian tanyakan. Silahkan yang mau bertanya, silahkan. Jika ada pertanyaan, ya silahkan. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan serangan tentara Mongol? Ya oke ya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Serangan tentara Mongol. Kita save pertanyaannya dulu, nanti kita jadikan sebagai bahan diskusi. Silahkan penanya kedua, mungkin ada yang bertanya? Ya silahkan. Salah satu faktor eksternal dari Daulah Abbasiyah kemundurannya yaitu perang salib. Perang salib itu kayak gimana nih? Ya tadi juga ada perang salib ya. Ya oke, kita save dulu pertanyaannya. Ada yang bertanya lagi mungkin? Mengapa terjadi sistem degradasi pada masa Ya oke, terima kasih. Nggak ada yang bertanya lagi ya? Cukup ya. Sudah ada pertanyaan 3. Yang pertama tentang serangan Mongol itu apa, terus perang salib itu seperti apa. Yang ketiga adalah masa disintegrasi atau masa perpecahan umat Islam yang menyebabkan salah satu runtuhnya Daulah Abbasiyah. Oke, selanjutnya itu nanti kita save dulu ya. Kita lanjut dulu materinya. Silahkan kalian amati penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah ada 2 faktor, yaitu pertama faktor internal. Ya, faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam. Lanjut, faktor eksternal. Faktor eksternal, faktor yang berasal dari mana? Ya, dari luar. Faktor internal dulu, yang pertama yaitu konflik keagamaan. Ada yang tahu konflik keagamaan ini seperti apa? Konflik keagamaan ini yaitu dimulai pada masanya Ali ya. Dulu terjadi perpecahan yang menjadi 3 kelompok, yaitu Syiah, Khawarij, sama Murji'ah. Ini masih berlangsung sampai masanya Daulah Abbasiyah. Yang kedua yaitu ya, terjadinya perebutan kekuasaan para khalifah. Pasti kalian juga tahu bahwa setiap pemerintahan pasti terjadi perebutan kekuasaan, apalagi kerajaan. Yang ketiga, ya, angkara murka terhadap Bani Umayyah. Masih ada dendam ya dengan dinasti Umayyah. Langsung lanjut. Mengutamakan bangsa asing daripada bangsa Arab. Kalau kalian masih ingat, dinasti Umayyah yang sebelum dinasti Abbasiyah ini lebih mengutamakan bangsa Arab. Tapi kalau dinasti Abbasiyah lebih mengutamakan bangsa asing, yaitu salah satunya orang-orang Persia. Lanjut.
Ya, para khalifatnya hidup bermewah-mewahan, yaitu berfoya-foya, menghabiskan uang kas negara. Kemudian, biasanya tokoh filsafat juga muncul para pemikir-pemikir yang dianggap muncul bid'ah-bid'ah itu ya agama. Lanjut terakhir, ya, terlalu luasnya wilayah kekuasaan Indonesia yang nanti akan menjawab masa disintegrasi itu ya. Lanjut. Kepercayaan terhadap wazir sangat tinggi, yaitu dari orang Persia. Ini dari dalam. Ini sekarang faktor dari luar atau eksternal. Yang pertama, wilayah Asia yang terlalu luas. Wilayah Asia terlalu luas menyebabkan terjadinya perpecahan, yaitu munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang memerdekakan diri. Ada yang tahu nggak kira-kira kerajaannya apa ya yang memerdekakan diri, yang bebas, ya membebaskan diri? Silakan Mbak Lia. Iya, salah satunya adalah kerajaan Fatimiyah. Salah satu faktor eksternalnya yaitu ya wilayah Asia yang terlalu luas sehingga muncul kerajaan-kerajaan kecil yang memerdekakan diri. Mungkin ada yang sudah tahu, sudah baca mungkin semalam ya. Kerajaannya apa aja yang memerdekakan diri? Silakan, yang mau jawab? Ya silakan Mbak Lia. Kerajaan Fatimiyah. Ya betul ya, kerajaan Fatimiyah itu salah satu kerajaan yang memerdekakan diri. Oke, mau jawab lagi? Ya silakan. Kerajaan Tuluniyah. Kerajaan Tuluniyah. Lanjut, ada yang mau jawab lagi? Ya, kerajaan Ixidia itu adalah salah satunya ya. Oke, terima kasih. Demikian materi tentang runtuhnya Daulah Abbasiyah. Ya, kalian tadi sudah membaca dan mendengarkan penjelasan dari saya. Sekarang saya akan membagi kalian ke dalam kelompok sesuai dengan tadi yang kalian pertanyakan ya. Kelompok satu dengan anggotanya Hadratul Mildaniyah ya, terus Mazidatus Saniyah, Jazilatul Waqirah. Saya akan bacakan nama-nama anggota kelompok 2, tadi satu juga ya. Yang kelompok 2, Septi Puji Astuti ya, hadir ya, Khairul Hida, terus Kamaulina Fani, Zahra Kurnia. Kelompok 3, Amaliatul Hasanah, Abdurrahman, Yusril Firmansyah. Ikut nama-nama diskusi kelompok 3, Amaliatul Hasanah, Fani Wahyuningsih, Mazidatus Saniyah, Putri Anisaul Aulia, Abdurrahman sama Solihul Huda. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya ya. Silahkan berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, terima kasih kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Sekarang saya akan bagikan LKPD yang kalian diskusikan ya. Kelompok 1, kelompok 2, silahkan kalian melakukan diskusi ya, dan akan saya bimbing tiap kelompok. Silahkan kalian boleh browsing lewat internet ya, untuk mencari atau mengeksplor informasi-informasi yang belum kalian ketahui. Silahkan ya, HP-nya dibuka sambil bereksplorasi sesuai materi diskusi kalian. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Tidak. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Ada Bu. Ya, silakan. Tadi faktor eksternalnya apa aja Bu? Oh iya, tapi faktor eksternalnya salah satunya wilayahnya terlalu luas ya. Mungkin dicatat bisa, wilayahnya terlalu luas, terus adanya tentara Mongol yang menyerang dinasti Abbasiyah, terus serangan dari tentara Salib, itu ya, itu adalah faktor eksternal. Paham cukup? Paham. Oke, silahkan mungkin ada pertanyaan. Iya Bu. Katanya kan wilayahnya sangat luas. Emangnya meliputi mana saja? Ya, ada wilayahnya itu ada Turki ya, seluruh wilayah Asia, Turki, Maroko itu ya, Mesir, wilayah Mesir, terus bagian wilayah Eropa itu adalah wilayahnya dinasti Abbasiyah, sehingga terjadi perpecahan ya. Oke, oke, saya rasa cukup untuk diskusinya. Silahkan kelompok mendiskusikan maju ke depan ya untuk presentasi ya. Kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan ya, semua kelompok menghadap yang presentasi dulu ya. Silahkan menghadap ke depan untuk menyaksikan teman-temannya yang sedang presentasi ya. Kelompok 1? Iya, silahkan dimulai. Sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan memperkenalkan kami mengenai faktor eksternal serangan tentara Mongol. Perkenalkan, nama saya Nurul Nurul sebagai moderator dan ada Madarul Hasanat sebagai narasumber dan di sana ada Ahmad Budi Santoso sebagai moderator. Baik, mari kita simak presentasi dari kelompok kami. Baiklah, faktor eksternal serangan tentara Mongol. Serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam terjadi pada tahun 1257. Dilakukan mengirimkan ultimatum kepada Khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi Khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Pada tahun 1258, Hulagukan menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu Khalifah Al-Mustaqim langsung menyerah dan berangkat ke tempat pasukan Mongolia. Setelah itu para pemimpin dan fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian mereka semua dieksekusi. Hulagu beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Terbunuhnya Khalifah Al-Mustaqim telah menandai babak akhir dari kekuasaan Daulah Abbasiyah. Dari presentasi kelompok kami, apabila ada pertanyaan, silakan. Silahkan yang mau bertanya. Sebutkan nama sama kelompok berapa ya? Saya Budi Wadulwabilo dari kelompok 2. Sebab dilakukan menyerang Abbasiyah. Pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Budi Wadulwabilo. Sebab kenapa Hulagukan menyerang Bani Abbasiyah? Tentunya yang pertama karena Hulagukan ingin diakui oleh dunia akan kekuatannya. Yang kedua, dia ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Saya semoga dapat dipahami. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan ditutup. Itu presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang perang salib. Saya Ilham Hazara Ramadhani sebagai moderator dan di samping saya Seperti Puji Astuti sebagai narasumber. Di samping saya ada Ilham Nafari sebagai notulis. Oke, terima kasih. Kami akan memulai.
Salah satu faktor eksternal yaitu perang salib. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang salib ini adalah salah satu pemicu runtuhnya Daulah Abbasiyah. Perang ini adalah perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Salah satu faktor eksternal yaitu perang salib. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang salib ini adalah salah satu pemicu runtuhnya Daulah Abbasiyah. Perang ini adalah perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib karena tentara Kristen membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di berbagai wilayah. Terima kasih. Baik, dari penjelasan Septi tadi, apakah ada yang mau memberi pertanyaan? Ya silahkan Mas Yusri. Perkenalkan, nama saya Yusri Dimansyah dari Kelompok Salib. Kenapa perang salib ini dianggap salah satu pemicu dunia Daulah Abbasiyah? Aku mau dijawab, silahkan Mbak Septi. Ya, terima kasih Yusril atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi, perang salib ini terjadi di berbagai wilayah umat Islam, yang mana salah satu yang kena imbasnya adalah Daulah Abbasiyah, karena memang perang salib ini hampir meluluh lantarkan dinasti-dinasti Islam di berbagai wilayah. Terima kasih, semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya lihat kalian kok udah mulai jenuh dan ngantuk. Kita speaking dulu ya. Silahkan semuanya berdiri. Siap ya? 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai puncak lutut kaki. Sayonara, sayonara, sampai puncak lutut kaki. Buat apa bunda, buat apa bunda itu, bunda lutut kaki. Buat apa perut, buat apa perut itu, bunda lutut kaki. Terima kasih kelompok 2 tadi sudah presentasi. Sekarang kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai wilayah Abbasiyah yang terlalu luas atau yang disebut dengan masa disintegrasi. Perkenalkan, saya Mahdi dari Syariah sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Muhammad Sofi Indonesia sebagai narasumber, dan di sebelahnya lagi ada Jadilatul Wahab sebagai maklumat. Saya akan menjelaskan wilayah Abbasiyah yang terlalu luas masa disintegrasi. Daerah kekuasaan Abbasiyah dari awal hingga peruntuhan sangat luas meliputi berbagai negara, misalnya Turki, Maroko, Suriah, Irak, Mesir, Persia, dan India. Luasnya wilayah kekuasaan berdirinya dinasti-dinasti kecil, perebutan kekuasaan pemerintah, dengan antar bangsa, pengikutan ekonomi, pengikutan keagamaan, keberagaman dan kemungkinan korupsi atau perbaikan. Sekian dari penjelasan narasumber. Apakah ada yang bertanya? Saya mau bertanya, mengapa terjadi disintegrasi pada masa dinasti Abbasiyah? Baik. Pertanyaan sampai dari Mbak Lila. Saya jawab. Karena masa disintegrasi ini memiliki makna sebuah keberadaan dan pada masa Daulah Abbasiyah untuk daulah-daulah yang berbeda dari Eropa. Ada jawaban dari kelompok lain mungkin? Ya silakan. Sehingga terjadinya disintegrasi pada masa Kehalifahan Islam di masa lampau, yaitu diantaranya adanya dinasti-dinasti yang memasukkan diri dari Baghdad, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, perang salib, serta faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dari Abbasiyah. Terima kasih. Dan dari kelompok kami, apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1 tadi sudah bagus ya.
tapi jawabnya tadi kurang tepat sedikit ya, nanti akan saya tambahi. Untuk kelompok 2 juga sudah bagus, meskipun tadi moderatornya ada kesalahan sedikit ya. Kelompok 3 bagus karena memang udah punya contoh dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Silahkan untuk yang menyimpulkan dari hasil diskusi kita, nanti akan saya kasih penguatan. Silahkan. Ya, silahkan. Kesimpulan dari pembelajaran tadi menurut saya adalah kemajuan di segala bidang yang diperoleh Daulah Abbasiyah menempatkan bahwa Daulah Abbasiyah lebih baik dari daulah sebelumnya. Di samping itu, pada masa daulah ini banyak lahir tokoh-tokoh intelektual mumpuni yang sangat berpengaruh hingga saat ini. Di antaranya seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Kindi, dan lain-lain. Terima kasih untuk Mbak Lia sudah menyimpulkan. Akan saya kasih penguatan. Runtuhnya Daulah Abbasiyah memang salah satunya adalah faktor dari dalam sendiri ya. Dari para khalifahnya yang sudah lemah, hidupnya berfoya-foya, terus mengalami degradasi moral itu ya. Terus selain itu tokoh-tokoh atau para ilmuwannya sudah tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Itu menyebabkan dinasti Abbasiyah semakin terpuruk dan runtuh ya. Juga selain itu wilayah kekuasaannya terlalu luas. Itu ya, terima kasih. Oke, akan saya kasih tugas. Mungkin ada yang jawab? Silakan yang mau jawab. Saya Bu. Ya. Nomor 1 ya, amanah. Apakah dari dinasti Abbasiyah ini memang ada yang tidak menjalankan amanahnya dengan baik? Silakan. Pasti ada, karena pemimpin Daulah Abbasiyah di akhir-akhir banyak menjadi degradasi moral dan menjadi pemimpin yang tidak amanah. Ya. Tugas untuk minggu depan ya. Tugas minggu depan kalian saya perintahkan untuk membuat video tentang runtuhnya Daulah Abbasiyah ya. Berkelompok ya, nanti kalian upload di YouTube ya. Kalian share linknya lewat WA, grup WA gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya, terima kasih ya. Untuk pembelajaran hari ini kalian dapat banyak mengambil hikmahnya. Yang pertama, bahwasanya amanah itu sangat penting harus dijaga ya. Jika amanah itu tidak dijaga, maka akan mengalami kehancuran. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalian juga mengambil sisi-sisi positifnya dinasti Abbasiyah, karena memang dinasti Abbasiyah sudah berlangsung terlalu lama ya, yaitu 500 tahun kurang lebih, sehingga kalau mengalami kehancuran dan kemunduran itu sangatlah wajar, karena memang kerajaannya sudah terlalu lama. Itu ya, itu yang bisa kalian ambil hikmahnya. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa minggu depan kalian mempelajari tentang Turki Utsmani. Di rumah selalu membaca buku nggak harus langsung lewat bukunya, lewat internet juga bisa, karena semua sumber ada di internet ya. Terima kasih. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama, membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.